نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat demi nikmatnya sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tema yang kita akan angkat di malam hari ini adalah wasiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu kepada salah seorang muridnya yang bernama Kumail ibn Ziyad an-Nakhai rahimahullahu taala. Kisah ini atau riwayat ini banyak dari para ulama rahimahumullahu taala yang menjelaskannya. Ya, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, disebutkan pula oleh Abu Nuaim di dalam Al-Hilya, Al-Khatib Al-Baghdadi, dan selainnya dari para ulama. Kisah ini adalah banyak dinukil di kalangan para ulama karena di dalamnya terkandung nasihat-nasihat dan fawaid-fawaid yang sangat berharga. Ya, apa yang saya akan baca di sini, ya, saya baca dari kitabnya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala yang berjudul Miftah Daris Sa'adah. Karena beliau juga menyebutkan ucapan Ali atau wasiat Ali bin Abi Thalib kepada Kumail bin Ziyad an-Nakhai ini di dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah. Ya. Dan kita maklumi ya, kitab Ibnul Qayyim Miftah Daris Sa'adah, di dalam kitab itu beliau menyebutkan sekitar 153 tentang keutamaan ilmu. Dan beliau sebutkan riwayat ini di poin yang ke 129. Ya. Kalau di PDF saya di halaman 347, ya, dari kalamnya Ibnu Qayyim, apa yang diriwayatkan dari kisah dari Kumail bin Ziyad ini dalam kitab Miftah Daris Sa'adah. Taib. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, al-wajhu at-tasi' wal 20 ba'dal mi'ah, sisi yang ke-129, ya, karena saya baca dari kitab beliau, ma rawahu Kumail ibn Ziyad an-Nakhai. Maksudnya sisi yang ke-129 tentang keutamaan ilmu. Karena di sini
nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu kepada Kumail bin Ziyad ini wasiat tentang pentingnya ilmu, kebanyakannya. Pentingnya ilmu, keutamaan ulama di tengah manusia, dan bagaimana kehinaan orang-orang yang tidak belajar ilmu agama. Taib. Kata Kumail bin Ziyad An-Nakhai, ini Kumail bin Ziyad An-Nakhai, ada yang mengatakan dia sudah hidup di zaman Nabi SAW, cuman beliau tidak berjumpa. Beliau dari Kufah, ya. Kufah itu sekarang apa? Irak, ya. Ya. Jadi dikatakan di sini Kumail bin Ziyad An-Nakhai rahimahullah taala qala, dia berkata, akhadha Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu biyadi. Ali bin Abi Thalib ya memegang tanganku fa akhrajani nahiyatal jabbanah. Beliau pun ya mengajak kami keluar di nahiyatal jabbanah, di ujung al-jabbanah. Al-jabbanah maksudnya padang pasir. Ya, di padang pasir. Saya baca dulu ya, sebentar kita kembali. Falamma ashara ja'ala yatanaffas. Maka tatkala beliau sudah masuk ke gurun pasir, maka Ali bin Abi Thalib pun bernapas. Thumma qala, kemudian beliau berkata, ya Kumail ibn Ziyad, wahai Kumail bin Ziyad, al-qulubu aw'iyatun, hati itu ibarat bejana. Ya, hati itu bagaikan bejana, ya, bagaikan wadah, ya, tempat menampung sesuatu. Fa khairuha aw'aha lil khair. Maka sebaik-baik bejana adalah bejana yang diisi dengan kebaikan-kebaikan. Ini pendahuluan dari siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi hati diibaratkan dengan apa? Bejana. Kemudian kata Ali radhiyallahu anhu, ihfaz anni ma aqul. Ya. Hafallah apa yang saya akan ucapkan ini kepadamu. Yang menunjukkan bahwasanya apa yang beliau akan sampaikan ini adalah sesuatu yang sangat penting. Kemudian kata beliau, an-nasu thalathatun. Ya, manusia itu ada 3 golongan. Fa'alimur rabbani. Yang pertama adalah alimur rabbani. Ya. Seorang pengajar, seorang pendidik yang bijak. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabili najatin. Adalah seorang talib, seorang pelajar yang berada di atas jalan keselamatan. Yang kedua, ya, muta'allim, seorang pelajar yang berada di atas jalan keselamatan. Yang ketiga, wa hamajun ra'aun atba'u kulli na'ikin. Golongan manusia yang ketiga adalah hamaj. Ya. Orang yang bodoh. Ya. Orang yang jahil. Ya. Ra'aun. Apa namanya? Orang yang kurang pemahamannya. Atba'u kulli na'ikin. Ya. Atba'u kulli na'ikin. Yaitu dia pengikut bagi setiap orang yang berteriak. Ini golongan manusia yang ketiga. Orang yang tidak punya ilmu, dia jahil, dangkal pemahamannya, dan dia mengikuti setiap orang yang menyuruh. Ini maksudnya orang yang tidak punya prinsip di dalam beragama. Di sini senang, di sana senang. Ya. Sampai kata beliau,
Kata beliau, mensifati golongan manusia yang ketiga ini, yamiluna ma'a kulli rih. Iya. Orang yang seperti ini, dia condong dimanapun angin menghembus. Ya. Dia condong, ya, dimanapun angin itu berhembus. Ya. Lam yastadi'u binuril ilm. Ya. Dia tidak mengambil penerangan dengan cahaya ilmu. Ini subhanallah ya. Walam yalja'u ila ruknin wathiq. Dan orang ini tidak berlindung, ya, tidak punya pegangan kepada pondasi yang kokoh. Ini golongan manusia yang ketiga. Orang yang tidak punya pegangan yang kuat, tidak punya keyakinan, beragamanya ragu, ya, dia diombang-ombingkan oleh fitnah dan syubhat. Ya, anginnya lari ke selatan, dia ikut ke selatan. Anginnya lari ke timur, dia pun condong ke timur. Jelas ya? Kemudian setelah itu kata Ali bin Abi Thalib, ya, kepada Kumail bin Ziyad An-Nakhai, ya Kumail, wahai Kumail, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu jauh lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Dari sisi mana dikatakan ilmu agama lebih baik daripada harta? Kata beliau, karena ilmu itu menjaga kamu, sementara harta kamulah yang menjaganya. Ilmu yang akan menjagamu, orang yang punya ilmu pengetahuan, ya, dia akan terjaga, ya, dari dosa dan maksiat, dari syubhat dan syahwat, dari penyimpangan. Sementara harta, kamulah yang menjaganya. Itu sisi yang pertama. Kemudian kata beliau, al-ilmu yazku alal infaq wal malu tangkusuhun nafaqah. Sisi lain, ilmu itu semakin bertambah dan bertambah ketika diinfakkan. Ya. Sementara harta itu berkurang ketika diinfakkan. Ya. Al-ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih. Ilmu itu adalah pemutus, pemberi keputusan. Ya. Sementara harta adalah mahkumun alaihi, yang dihukumi. Ya, kalau seorang punya ilmu, ya, dengan ilmunya dia memutuskan sesuatu dengan keadilan. Ya. Adapun harta, dengan harta membuat seorang sewenang-wenang. Baik, kemudian kata beliau, ini dari wasiat-wasiatnya, wa mahabbatul ilmi dinun yudanu biha. Cinta kepada ilmu, ya, itu bagian, ya. Cinta kepada ilmu itu bahagian dari agama yang harus ditegakkan. Ingat ya ucapannya, cinta kepada ilmu bahagian dari agama. Kalau dia dari bahagian dari agama, berarti itu adalah ibadah. Ya, berarti itu bahagian dari apa? Ibadah yang harus ditegakkan. Ya. Al-ilmu yuksibul alim. Al-ilmu yuksibul alim at-ta'ata fi hayatihi. Ilmu itu akan senantiasa memberikan ketaatan kepada pemiliknya dalam kehidupannya. Jadi semakin orang berilmu, akan semakin dimotivasi dia untuk melakukan ketaatan dalam hidupnya. Ya. Wa jamilal uhdutsati ba'da wafatihi. Dan dia akan menjadi orang yang dibicarakan dengan pembicaraan kebaikan setelah meninggalnya. Maksudnya, ya, wa jamilal uhdutsati ba'da wafatihi, ya, pemilik ilmu itu akan senantiasa dikenang setelah dia meninggal, akan disebut-sebut, ya, akan didoakan, ya, didoakan rahmat untuknya. Ya, beda dengan pemilik harta. Ketika hartanya habis, sudah, dia dilupakan.
Beda dengan jabatan. Ketika dia sudah turun dari jabatannya, ya, sudah turun dari jabatannya, dia pun dilupakan. Beda dengan apa? Pemilik ilmu. Ini luar biasa. Kemudian kata beliau, wasani'atul mal tazulu bizawalihi. Ya. Ini masih kelanjutan sebelumnya. Jadi ilmu itu akan memberikan, akan memacu pemiliknya untuk senantiasa melakukan ketaatan dalam kehidupannya. Ya. Akan dikenang dengan kebaikan di masa hidupnya. Beda dengan pemilik harta. Wasani'atul mal, adapun pemilik harta, tazulu bizawalihi, akan hilang dengan hilangnya hartanya tersebut. Baik. Kemudian kata beliau, mata khuzzanul amwali wahum ahya. Ya. Orang-orang yang menyimpang harta telah wafat. Iya, dengan hartanya dalam keadaan mereka masih hidup. Ini sebentar kita akan jelaskan ya. Apa maksudnya? Apa namanya? Mereka sudah mati, padahal dia sudah hidup. Hakikatnya dia hidup. Taib. Wal ulama'u baku nama baqiyad dahar. Sementara para ulama itu orang-orang yang berilmu terus menerus ada sepanjang apa namanya masa ini, sepanjang waktu ini masih terus bergulir. A'yanuhum mafkudah. Jasad-jasad mereka orang-orang yang berilmu sudah tidak ada. Akan tetapi wa amsaluhum fil qulubi maujudah. Pengaruh-pengaruh ilmu mereka masih tetap berada di dalam hati-hati manusia. Baik. Ini apa namanya? Di antara nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu kepada sahabatnya Kumail ibn Ziyad an-Nakhai. Masih ada ya setelahnya. Cuman kalau kita baca semua, ini tidak mencukupi waktu kita di apa namanya Maghrib Isya ini. Taib. Athar ini ya sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi diriwayatkan oleh Abu Nuaim fil Hilyah. Ya. Dan ini apa namanya nasihat Ali bin Abi Thalib kepada Kumail ini adalah hal yang sangat masyhur di kalangan ahlul ilmi. Ya, sampai-sampai Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala menyebutkan, kata beliau, wa huwa haditsun masyhurun inda ahli ilm. Ya. Athar ini, hadis ini adalah hadis yang sangat masyhur di kalangan ahlul ilmi. Ya, sampai beliau mengatakan yastagni anil isnad. Ya. Walaupun dia tidak memerlukan sanad li syuhratihi indahum, karena saking masyhurnya dari kisah ini. Ya, beliau berucap seperti ini karena memang di antara para ulama ada yang mendoifkan ya dari athar ini, dari kisah ini. Namun sebagian mereka mengatakan bahwa kandungan-kandungan dari wasiat Ali bin Abi Thalib kepada Kumail bin Ziyad ini adalah hal yang sangat indah, tidak ada yang bertentangan secara umum dari sisi syariat. Ya, jadi maknanya ya adalah hal yang sangat berharga. Makanya saya bilang tadi, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, beliau menyebutkan 153 tentang keutamaan ilmu, dan beliau memasukkan athar ini tentang pentingnya ilmu di yang ke-129. Ya. Baik. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi yang kita dengarkan ya secara global dari wasiat Ali bin Abi Thalib kepada Kumail bin Ziyad an-Nakhai rahimahullah taala. Baik, coba kita kembali lihat ya, perhatikan. Kata beliau, kata Kumail, akhadha Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu biyadi. Ali bin Abi Thalib pernah memegang tanganku. Ini menunjukkan bahwa apa namanya? Apa yang akan disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ini adalah bentuk keseriusan. Ya, sampai beliau apa?
memegang tangan dari Kumail bin Ziyad. Fa akhrajani nahiyatal jabbana. Ya. Beliau pun mengeluarkan saya, maksudnya mengajak saya keluar di ujung padang pasir. Ya, di ujung padang pasir. Setelah itu kata beliau, falamma ashara ja'ala yatanaffas. Ya, tatkala mereka sudah sampai di sana, beliau pun bernafas. Ya, beliau bernafas. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, ya Kumail ibn Ziyad. Wahai Kumail bin Ziyad, al-qulubu awiyatun. Ya. Hati itu bagaikan bejana. Taib. Wa khairuha aw'aha lil khair. Maka sebaik-baik bejana itu adalah bejana yang diisi dengan kebaikan-kebaikan. Ini mukaddimah dari beliau. Yang menunjukkan ya bahwa orang yang ingin mendapatkan ilmu, ini bagi kita semua ya, para penuntut ilmu. Terdapat pelajaran bahwa orang yang ingin mendapatkan ilmu, yang paling pertama dia perhatikan adalah tempat ilmunya. Ya, yang paling dia perhatikan adalah apa? Tempat ilmunya. Ya, karena banyak orang dia capek-capek pergi taklim menuntut ilmu, sebagian mondok ini ternyata dia tidak mendapatkan secara maksimal ilmu yang dia cari. Di antara sebabnya kenapa seperti itu? Karena mungkin bermasalah pada tempat ilmu yang dia miliki. Ya, makanya kata sebelum Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyampaikan tentang ilmu yang beliau ingin sampaikan, beliau beri muqaddimah, pendahuluan. Ya, al-qulubu awiyah. Ya, hati itu bagaikan bejana. Ini alat untuk menampung apa? Ilmu. Jelas ya? Fa khairuha aw'aha lil ilm. Aw'aha lil khair. Sebaik-baik ilmu atau sebaik-baik bejana adalah apa yang diisi dengan kebaikan-kebaikan. Ya, apa yang diisi dengan kebaikan-kebaikan. Baik. Ini pentingnya seorang penuntut ilmu untuk punya perhatian tentang niatnya dalam mencari ilmu. Ya, punya perhatian tentang hatinya ketika dia apa? Mencari ilmu. Ya. Banyak orang dia menuntut ilmu, ya, mungkin supaya dia dikatakan seorang alim, atau ingin mendebat orang lain, atau selainnya. Ya. Merasa berbangga dengan orang yang dibawanya. Ya, maka perlu diperhatikan dari apa? Tempat kita atau bejana ilmu kita. Ya. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwa satu wadah, jadi ini hati adalah wadah ya. Satu wadah itu tidak akan berkumpul padanya dua hal yang bertentangan. Saya ulang, ya. Kita punya wadah ilmu, kita mencari ilmu, ada tempat, ada hati kita. Wadah ini, ya, satu wadah ini tidak akan mungkin berkumpul padanya dua hal yang bertentangan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi." Allah tidak pernah menjadikan pada seseorang di dalam tubuhnya dua hati yang berbeda. Jadi artinya apa? Ya. Kalau kita mau mendapatkan ilmu dengan cara yang baik, ya, maka kita harus meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan ilmu itu. Jelas ya? Meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan apa? Ilmu. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, ya,
Di suatu hari disebutkan dalam kisahnya, beliau pernah melihat betis seorang perempuan. Ya, hanya melihat betisnya. Dia pun pergi di gurunya Waqi' ibnul Jarrah. Dia katakan, ya Waqi', beliau katakan, syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi. Ya, saya mengadu kepada guruku Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Maka apa anjuran Waqi'? Kata beliau, fa arsyadani bitarkil ma'asi. Beliau pun menasihatkanku untuk meninggalkan maksiat. Kenapa? Wa'lam bi annal ilma nurun. Karena ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yu'ta lil asi. Sementara cahaya Allah tidak akan diberi kepada orang-orang yang bermaksiat. Ini yang pertama, ya. Jadi kalau orang ingin mendapatkan ilmu secara maksimal, hendaknya dia apa? Meninggalkan dosa dan maksiat, perkara syubhat, syahwat yang bertentangan dengan ilmu itu. Jelas ya? Yang bertentangan dengan ilmu itu. Baik. Kemudian kata beliau, ihfad anni ma aqul. Ya, hafallah dariku apa yang saya akan ucapkan. Ya, hafallah apa yang saya akan ucapkan. Ya, ini menunjukkan apa? Ali ya mengajak Kumail bin Ziyad supaya dia perhatian terhadap ilmu yang beliau akan sampaikan. Sampai-sampai apa katakan, hafal apa yang saya akan katakan. Apa itu? An-nasu salasatun. Manusia di sini maksudnya kaum muslimin ya. Ya, bukan manusia secara umum, kaum muslimin. Jadi manusia itu ya salasatun, ada 3 golongan. Fa'alimun rabbani. Ya, yang pertama adalah seorang alim yang rabbani. Ya, penasehat yang bijak. Ya. Alimur rabbani ditanyakan kepada orang atau pakar bahasa Arab yaitu Ibnul Arabi. Ketika beliau ditanya apa itu alimur rabbani, kata beliau, idza kana ar-rajulu aliman, amilan, mualliman. Ya. Seorang dikatakan alimur rabbani ketika dia punya ilmu, dia amalkan ilmunya, dan setelah itu dia ajarkan kepada orang lain. Ya, makanya kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, di dalam Fathul Bari, kata beliau, alimur rabbani, ar-rabbani itu adalah alladhi yu'allimun nas bisigharil ilmi qabla kibari. Orang-orang yang mengajarkan manusia dari ilmu yang kecil sebelum masuk ke ilmu-ilmu yang besar. Itu namanya pendidik. Jelas ya? Dan kita maklumi bersama, sering kita dengarkan nasihat dari guru-guru kita bagaimana tentang keutamaan ilmu, ya, tentang keutamaan orang-orang yang belajar. Nah, ini yang pertama. Ya. Manusia itu terbagi menjadi 3. Ada yang seorang alim. Ya. Seorang alim inilah ya yang diperumpamakan di dalam Al-Quran ya bagaikan cahaya yang menerangi. Ya, makanya kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, kata beliau, mautul alim dhulmatun fil alam. Kematian seorang alim itu adalah sebab kegelapan bagi alam ini. Ya. Kematian seorang alim adalah kegelapan pada alam ini. Karena memang seperti itu. Karena mereka adalah orang-orang yang membawa warisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Al-ulama warasatul anbiya. Ya. Orang-orang berilmu itu adalah pewaris para nabi. Ya, pewaris para nabi. Kemudian yang kedua, wa muta'allimun ala sabili najatin. Golongan manusia yang kedua ya adalah muta'allim. Seorang yang belajar tapi di atas jalan kebaikan, jalan keselamatan. Ya, di atas jalan keselamatan. Baik, di atas jalan keselamatan. Ini menunjukkan ya bahwa banyak dari
kalangan manusia, dia mengaku dirinya belajar, tapi dia tidak menempuh jalan keselamatan. Ya mungkin saja dia menuntut ilmu dengan cara yang tidak benar, ya, dengan cara yang yang tidak di atas jalan keselamatan. Ya, di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala jadi 3 ya. Yang ketiga adalah hamajun ra'aun atba'u kulli na'ikin. Adalah orang yang jahil, orang yang tidak belajar, dan dia adalah pengikut setiap orang yang berteriak. Yamiluna ma'a kulli rih. Mereka condong dimanapun angin berhembus. Lam yastadhi'u binuril ilm. Dia tidak mengambil penerangan dengan cahaya ilmu. Walam yalja'u ila ruknin wathiq. Mereka tidak memiliki pegangan, tidak memiliki landasan kepada pondasi yang kuat. Ini 3 golongan manusia yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Seakan-akan ya, beliau mengisyaratkan bahwa wahai Kumail bin Ziyad, jadilah kamu seperti 2 golongan manusia yang pertama. Yaitu apa? Kalau dia bukan sebagai alim, maka dia harus belajar. Jelas ya? Dan jangan menjadi golongan manusia yang ketiga. Apa itu? Orang yang jahil, tidak belajar, tidak mengenal agama, ya, pengangguran, tidak jelas arah hidupnya kemana. Ya. Setiap ada penyeru, dia ikut. Ya. Kata Ibnu Qayyim, dia tidak tahu ini kesesatan, ini petunjuk. Dia tidak mengenal ini sunnah Nabi, ini adalah bid'ah. Dia tidak tahu ini adalah tauhid, ini syirik. Dia tidak tahu bedakan itu. Pokoknya, yamiluna ma'a kulli rih. Ya. Dia condong dimanapun angin berhembus. Ini keadaan manusia yang ketiga. Jadi seakan-akan diperintah untuk apa? Berilmu atau menuntut ilmu, belajar. Dan jangan kalian menjadi golongan manusia yang ketiga. Tidak punya target di dalam kehidupan. Taklim tidak, belajar tidak. Kalau begitu mau apa? Jelas ya? Nah, makanya setelahnya, ya, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, beliau katakan, al-ilmu khairum minal mal. Nah, baru beliau berbicara tentang apa? Keutamaan ilmu. Ya. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ya, ilmu lebih baik daripada harta. Kenapa? Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Iya. Karena ilmu itu menjagamu, sementara harta engkau lah yang menjaganya. Ini kenyataan ya. Kalau orang memiliki harta yang banyak, ya, dia memiliki kekuasaan, dia sangat khawatir. Jangan sampai kekuasaannya direbut, jangan sampai kekayaannya itu apa? Jatuh bangkrut. Orang-orang yang memiliki harta yang banyak, dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu pikirannya tidak tenang. Ya, selalu membawa kesedihan. Ya. Ini hal yang apa? Nyata yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Adapun ilmu itulah yang menjaga seseorang. Ya, kalau orang belajar, ya, ada bisikan-bisikan jiwa, ya, ada badai fitnah, ya, ada ombak syubhat, ya, kalau dia punya ilmu, dia segera menenangkan hal tersebut dengan ilmunya. Jelas ya? Dia segera menenangkan hal tersebut dengan ilmunya. Taib. Kemudian, ini sisi yang pertama, ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu yang menjagamu sementara harta kamulah yang menjaganya. Sisi yang kedua, al-ilmu yazku alal infak. Ya, ilmu itu, ya, dia akan semakin bertambah ketika diinfakkan. Ya, maksudnya
ketika seorang mengajarkan ilmu, ya disampaikan kepada orang lain, maka ilmu itu akan semakin melekat pada dirinya. Ya, akan semakin melekat pada dirinya. Dalam sebagian riwayat dikatakan, al-ilmu yazku alal amal. Ya, ilmu itu akan bertambah ketika diamalkan. Ya, akan bertambah ketika diamalkan. Ya, makanya sebagian salaf mengatakan, man amila bima ya'lam awrathahu Allahu ilman lam ya'lamhu. Ya, barang siapa yang mengamalkan sebuah ilmu yang dia ketahui, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan kepadanya ilmu yang dia tidak tahu. Jadi ilmu semakin diamalkan, maka akan semakin bertambah. Sementara wal malu tangkusuhun nafaqah. Sementara harta itu akan berkurang ketika dikeluarkan. Ya, harta akan berkurang ketika dikeluarkan. Taib. Al-ilmu hakimun wal malu mahkumun alaihi. Ilmu itu adalah penentu keputusan. Ya. Seorang yang punya ilmu, ya ilmunya yang akan memutuskan keadaannya. Ya. Ini apalagi di persidangan, ya ketika ada perselisihan, ya, maka ilmu yang akan menentu keputusan. Wal malu mahkumun alaihi. Adapun hartalah yang dihukumi. Ya, tapi kalau di zaman sekarang berbeda halnya ya. Di peradilan itu yang banyak hartanya dia menang. Ya. Bukan keadilan yang dilihat kebanyakannya. Tapi siapa yang memiliki harta yang banyak, dialah yang yang menang. Taib. Wa mahabbatul ilmi dinun yudanu biha. Cinta kepada ilmu, cinta kepada orang-orang yang berilmu, itu adalah bahagian dari agama. Ya, itu bahagian dari agama. Kalau dia bahagian dari agama, berarti itu adalah ibadah. Jelas ya? Makanya sebagian ulama menyebutkan bahwa seperti Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, kata beliau, satu cabang ilmu yang saya pelajari itu lebih baik ya daripada dunia beserta isinya. Iya, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Al-ilmu yuksibul alim. Al-ilmu yuksibul alim at-ta'ata fi hayatihi. Ya, ilmu akan senantiasa memberikan ketaatan bagi orang-orang yang ilmu itu bagi pemiliknya akan senantiasa dimotivasi untuk melakukan ketaatan dalam kehidupan. Ini anjuran bahwa semakin orang berilmu maka semakin bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa jamilal uhdutsati ba'da wafatihi. Setelah wafatnya dia akan senantiasa harum di tengah manusia. Ya, dan ini adalah hal yang kita saksikan, hal yang nyata. Ya, ketika disebut nama misalnya sahabat Abu Hurairah selalu radhiyallahu anhu. Disebut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, mereka sudah berabad-abad meninggalnya. Tapi namanya masih harum di tengah manusia. Itulah keutamaan. Ya, orang-orang yang punya ilmu. Ya, makanya jangan pernah bosan ya di dalam belajar, di dalam mencari ilmu, bagaimanapun keadaan kita. Karena ilmu itu merupakan ibadah yang sangat agung. Ya, kalau kita anggap sholat sebagai ibadah, maka menuntut ilmu itu pun bahagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Baik. Wa sani'atul mali tazulu bizawalihi. Ya, adapun pemilik harta maka dia akan hilang seiring dengan hilangnya hartanya. Ya. Harta, pangkat, jabatan, ya. Ketika itu semua sudah hilang, maka pemiliknya tidak ada lagi tidak ada lagi harganya. Itu banyak kejadian. Orang yang dulunya diangkat-angkat, dibangga-banggakan, banyaknya hartanya, banyaknya aset-asetnya, ketika jatuh bangkrut, di mana mereka? Tidak lagi. Ya, tidak lagi disebut-sebut, tidak lagi dibangga-banggakan di tengah manusia. Ya. Adapun orang-orang yang berilmu, ya, mereka terus disebut-sebut, dipuji di tengah manusia, apalagi dipuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini banyak sekali dalil-dalil dalam Al-Qur'an ataupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan akan hal ini. Taib. Mata khuzzanul amwali wa hum ahya. Ini tadi bahwa orang-orang yang menyimpang harta, para penyimpang harta, dia telah wafat padahal mereka masih hidup. Maksudnya, kalau kita lihat keterangan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, maksudnya ucapan ini, bahwa orang yang bergeliman dengan harta, orang-orang kaya, tapi dia lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak mengenal petunjuk yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka itu disebut sebagai orang yang mati, bangkai yang hidup. Bangkai yang berjalan. Itu bahasa Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Jelas ya? Kenapa? Karena harta, kekayaan, kedudukan tanpa dibangun di atas dasar ilmu syar'i, maka itu tidak ada gunanya. Ya, makanya ilmu agama itu selalu dipuji dalam Al-Quran, disebut dengan cahaya kehidupan, ya, hal-hal yang menghidupkan. Contoh misalnya dalam surah Al-Anfal, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ya, jawablah suruhan Allah dan Rasulnya apabila kalian diajak kepada perkara yang menghidupkan kalian. Jadi dikatakan suruhan Allah dan Rasulnya, ilmu agama, itu hal yang apa? Yang menghidupkan manusia. Iya. Bahasa lain di dalam Al-Quran, Allah katakan, awaman kana maitan. Apakah orang yang dulunya meninggal, mati. Fa ahyainahu, lalu kami hidupkan dia. Ini bukan mati suri, ya, bukan. Ya. Apakah orang yang tadinya sudah mati, kemudian kata Allah, kami hidupkan dia, waja'alna lahu nura, kami beri cahaya yang dengannya dia bisa berjalan di tengah manusia. Apakah sama permisalannya dengan orang-orang yang berada di dalam kegelapan, tidak bisa keluar darinya? Ya, maksudnya di sini, orang yang sudah meninggal lalu kami hidupkan, kata Allah, maksudnya orang yang tadinya dia tidak mengenal agama. Tadinya dia tidak mengenal petunjuk Al-Quran, tidak mengenal dari hadis Nabi SAW. Kemudian setelah itu Allah beri hidayah, dia dihidupkan. Jelas ya? Dengan kehidupan itu dia mendapatkan cahaya yang dengannya dia bisa berjalan di tengah manusia. Nah, ayat ini hal yang sangat jelas menunjukkan bahwasanya banyaknya harta tanpa ilmu, ya, pemiliknya disebut sebagai orang-orang yang mati. Ya. Kata Allah, tadinya dia meninggal lalu kami hidupkan. Berarti kan ada orang apa? Ada orang di atas muka bumi ini dia masih hidup. Tapi hakikatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dia dianggap sudah apa? Sudah mati. Siapa itu? Itulah orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Walaupun semewah bagaimana hidupnya, bagaimana kekayaannya, tapi tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, ini yang dimaksudkan dalam nasihat Ali bin Abi Thalib. Mata khuzzanul amwal wa hum ahya. Jelas ya? Telah mati orang-orang yang menyimpang harta, orang yang mengumpulkan hartanya dalam kehidupan dunia, padahal mereka masih hidup. Ya, kalau bahasa Ibnu Qayyim, ini bagaikan orang atau bagaikan mayat-mayat yang berjalan. Ini bahayanya apa? Harta yang tidak dibangun di atas dasar ilmu. Taib.
Wal ulama'u bakuna ma baqiyad dahar. Adapun para ulama orang-orang yang berilmu terus menerus mereka ada sepanjang apa namanya pergantian siang dan malam itu ada. Ya. Sekalipun a'yanuhum mafkudah, jasad-jasad mereka sudah tidak ada, sudah tidak kelihatan. Kita tidak pernah lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Kita tidak pernah lihat Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi kita kenal. Iya. Kita apa? Kita kenal. Wa amsaluhum fil qulubi mawjudah. Iya. Pengaruh-pengaruh ilmu mereka tetap apa namanya? Masih ada di dalam hati manusia. Iya, kita masih sebut, masih sering diingat. Jelas ya? Ini apa namanya? Beberapa wasiat yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu kepada sahabatnya yang bernama Umail ibn Ziyad An-Nakhai rahimahullahu taala. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya yang saya sebutkan tadi, ya, beliau menambah. Jadi perlu diketahui ya, ucapan ini disyarah, dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam Miftah dari Sa'adah panjang lebar. Ini sekitar ya, tebal ya, beberapa halaman begitu. Beliau jelaskan tentang wasiat Ali bin Abi Thalib ini kepada Umail bin Ziyad An-Nakhai. Kata Imam Ibnu Qayyim, di antara keutamaan ilmu dibanding harta itu ada beberapa sisi. Saya tambahkan dari apa yang disebutkan oleh yang disebutkan oleh Ali di sini radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Qayyim, annal ilma mirasul anbiya wal malu mirasul muluk wal agniya. Ya, ilmu itu adalah warisannya para nabi. Ya, ilmu agama adalah warisan-warisan para nabi. Ya. Adapun harta itu warisannya raja dan orang-orang kaya. Ya, warisannya raja dan orang-orang kaya. Baik. Yang mana yang lebih dicintai? Ya. Cinta kepada Nabi SAW, warisannya Nabi SAW, atau cinta kepada warisannya orang-orang kaya? Baik. Sisi yang kedua yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, saya tidak baca semua. Annal mala yahsulu lil mu'min wal kafir wal barri wal fajir wal ilmun nafi la yahsulu illa lil mu'min. Adapun harta, orang-orang beriman bisa mendapatkannya. Orang-orang yang berdosa dia dapat. Orang-orang kafir dia juga mendapatkan. Berarti harta itu bersifat apa? Nikmat yang bersifat umum. Semua dikasih. Jelas ya? Mau orang kafirnya, orang berimannya, orang yang paling berdosanya, orang ateisnya, semuanya diberi. Itu kalau harta. Adapun ilmu, itu tidak diberi kecuali hanyalah orang-orang yang beriman. Jelas ya? Hanyalah diberi kepada orang-orang yang beriman. Pemberian Allah berupa harta kepada mereka, itu semuanya diberi. Hanya berbeda-beda. Iya. Nahnu qasamna ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kata Allah, kamilah yang membagi-bagi maisha itu dalam kehidupan dunia. Jelas ya? Allah yang membagi. Tidak semua apa? Tidak dibagi Allah memberi sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dilebihkan, ada yang dianggap kurang, tidak rata. Tapi itu semua kebaikan bagi hamba-hambanya. Adapun ilmu itu dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Kemudian yang berikutnya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, annal alima yahtaju ilaihil muluk faman dunahum wa sahibul mal innama yahtaju ilaihi ahlul udum wal faqah. Adapun orang-orang yang berilmu itu dibutuhkan oleh raja dan orang-orang di bawahnya. Siapapun pasti butuh kepada orang-orang yang berilmu. Ya. Kata Al-Hasan Al-Basri, laulal ulama ula saron nas kal bahaim. Seandainya tidak ada para ulama di atas kehidupan dunia ini, maka manusia akan hidup bagaikan binatang. Kalau seandainya tidak ada. Ya. Siapa yang akan menyampaikan warisan Nabi SAW kalau bukan para ulama? Ya. Kata beliau, Ibnu Qayyim, adapun sahibul mal, pemilik harta, itu hanya dibutuhkan oleh orang-orang yang butuh saja. Ya. Maksudnya apa? Ya. Kalau orang lain punya juga harta, ngapain ke orang kaya? Kita kan tidak butuh.
Iya kan? Ada orang berilmu, dia dibutuhkan di setiap saat. Ini sisi lain. Baik. Kemudian dua yang terakhir, annal mal yad'uha ila tughyan wal fakhr wal khuyala. Ini sisi di antara sisi ilmu lebih baik daripada harta, yaitu harta terkadang pemiliknya diajak menuju kepada kesewenang-wenangan, berlaku sombong, ya, berbangga di atas orang lain. Itu kan keumuman, kebanyakan orang begitu ya. Kalau dia beri kekayaan, selalu dia ingin nampakkan kekayaannya. Ya. Lihat Qarun. Ketika Allah beri kekayaan yang sangat banyak, fakharaja ala qaumihi fi zinati. Dia pun keluar kepada kaumnya dengan membawa segala yang dia miliki. Ya, dengan membawa segala yang dia miliki. Itu kalau apa? Harta. Wal ilmu yad'uha, ya, ila tawadu wal qiyamu bil ubudiyah. Adapun ilmu yang dia miliki akan mengantar dia kepada tawadu dan senantiasa menegakkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Taib. Kemudian terakhir, kata beliau, anna hubbal ilma atau hubbal ilmi wa talabahu aslu kulli ta'atin. Ini sisi yang terakhir, walaupun banyak ya. Bahwa cinta kepada ilmu dan mencari ilmu itu adalah pokok dari segala ketaatan. Kan seseorang dalam kehidupan ini tidak bisa dia beramal tanpa apa? Tanpa dibangun di atas dasar ilmu. Tidak bisa dia beramal. Al ilmu qabla al qawli wal amal. Berilmu sebelum berucap dan beramal, kata Al-Bukhari. Iya. Makanya apa namanya? Cinta ilmu dan mencarinya itu adalah pokok segala ketaatan. Sementara wa hubbud dunya wal mal wa talabahu aslu kulli sayyi'atin. Adapun cinta dunia, cinta harta dan mencari-carinya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah pokok atau sumber segala kejelekan. Jelas ya? Ini beberapa poin yang saya bacakan dari kalamnya Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah sehubungan dengan qaulnya Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wasiat beliau kepada Kumail ibn Ziyad An-Nakhai rahimahullahu taala. Ya, silakan antum baca ya di Miftah Daris Sa'adah. Itu ada juga terjemahannya, saya lihat di PDF Miftah Daris Sa'adah. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah taala di situ menyebutkan sekitar 30 lebih. Ya. 30 lebih ditambah dari ini. Jadi beliau mensyarah ucapannya Ali bin Abi Thalib, wasiatnya kepada Kumail bin Ziyad tentang apa namanya ilmu lebih baik daripada harta. Beliau kan Ali bin Abi Thalib menyebutkan di sini beberapa poin. Beliau tambahkan lagi lebih dari 30 apa namanya poin terkait tentang sisi mulianya ilmu dibanding dengan harta. Tapi perlu kita tahu ya, bukan artinya seseorang itu dalam kehidupan dunia ini tidak butuh kepada harta. Bukan itu maksudnya. Yang tercela ketika kecintaan manusia kepada harta lebih daripada apa? Kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, sebagai orang salah paham. Oh, kalau begitu tidak usah kamu apa namanya cari nafkah, tidak usah cari harta. Ya, belajar saja terus. Itu juga apa? Ejekan dan pemahaman yang keliru. Jadi apa yang disebutkan di sini bahwa ilmu lebih baik daripada harta, itu tatkala harta itu melalaikan seorang hamba dari agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini sudah lewat ya. Mudah-mudahan apa yang kita baca di malam hari ini ada manfaatnya. Wallahu taala alam. Ya, mungkin di kesempatan lain bisa dilanjut dari ucapan wasiat Ali bin Abi Thalib kepada Kumail bin Ziyad. Taib, wallahu alam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.